Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum ma iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Berbahagia hari ini Allah masih berikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan dan kesempatan, terutama masih menyematkan iman dan Islam di diri kita, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, memuliakan, mengagungkan Allah Ta'ala dalam ibadah-ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa berkenan menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu ketika Ibnu Abbas langsung didhawuhi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa itu? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Artinya sangat dekat dengan kita. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta kepada Allah, jika engkau meminta maka minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau perlu pertolongan maka mintalah kepada Allah pertolongan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka ketahuilah, walaupun umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, tidak akan bisa kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan bebasnya. Kemudian walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, andai umat berkumpul, orang-orang berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka tidak akan bisa kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pena dan sudah kering lembar-lembar catatan amal. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil hikmah untuk kita jadikan satu pelajaran di pagi hari Ramadan yang mulia ini. Di antara adalah ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan berada di hadapanmu, dekat dengan kau. Hadirin, dalam kitabnya
At-Tahsin min Kaidi Syayatin, Syekh Khalid bin Abdurrahman menjelaskan tentang bab ini dengan penjabaran yang cukup panjang dan lebar, cukup luas. Namun izinkan kami merangkum dalam beberapa poin dalam kesempatan yang singkat ini. Beliau menyampaikan bahwasanya poin hadis tadi, jagalah Allah, Allah menjagamu, ini merupakan satu resep, satu formula bagaimana kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah taala. Kita ingin hidup kita ini yang mungkin tidak lama di dunia, tapi akan sangat lama di akhirat. Kita berharap diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kita sering sudah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita ulang-ulang. Kenapa? Karena kita ingin selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin rahimakumullah. Maka formula penjagaan Allah ini sesungguhnya terdapat dalam hadis yang mulia ini. Ihfadillah yahfadka. Bagaimana kita mendapatkan formula? Bagaimana kita mendapatkan penjagaan Allah? Maka jaga Allah. Dijabarkan oleh beliau, Syekh Khalid menjelaskan penjagaan kita kepada Allah terdapat dalam 4 hal. Fal awal, yang pertama adalah ihfadillah bitahqiqil ikhlasi fi tauhidihi subhanahu. Yang pertama adalah menjaga Allah dengan cara memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mengundang pertolongan Allah kepadanya, mengundang penjagaan Allah atasnya. Itu manakala dia semakin memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin murni, semakin lurus, maka yakin Allah semakin menjaga kita. Hadirin rahimakumullah, ini dimensi tauhid. Maka ketika kita semakin tidak lurus, maka sungguhnya semakin bermasalah dan semakin rawan mendapatkan gangguan-gangguan dari setan, lemah terhadap makar-makar musuh-musuh Allah dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam beberapa kesempatan di beberapa referensi maksud kami ada beberapa poin tentang penjabaran tauhid ini. Yang pertama adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka seorang yang menyembah kepada selain Allah tentu sudah keluar dari koridor ini. Kami pernah dalam satu kesempatan melakukan terapi Al-Quran, karena memang kami qadarullah sebagai terapis juga. Dalam terapi Al-Quran ada seorang klien yang bermasalah, yang masalahnya cukup berat. Jadi kalau panjenengan mungkin punya pengalaman di dalam kaitan pengobatan terapi Al-Quran atau ruqyah, itu bisa tergambar. Saat itu kami merasakan berat sekali, berat, susah selesainya, susah keluarnya. Kemudian kami hentikan dulu. Kami punya kesimpulan sederhana, ketika gangguannya berat, maka ini berarti jinnya gede. Nah, itu kan istilah kami begitu, jinnya gede. Ya, tidak bisa didefinisikan. Jin gede itu gimana Ustaz? Sebesar apa ya? Allah alam. Ya. Istilahnya begitu. Kemudian ketika ini besar, maka lubangnya besar. Istilahnya begitu. Lubang besar di mana? Lubang besar adalah lubang dosanya yang besar. Ingat, pintu masuknya iblis, setan adalah melalui dosa-dosa kita. Hadirin, ketika itu kami merasakan berat,
Kami berkesimpulan pasti ini besar ini, dugaan kami. Maka di dalam kaitan dosa-dosa besar, yang paling gede adalah kesyirikan. Kami hentikan dulu, kami ajak bicara beliau ini. Beliau ini adalah seorang artis Jakarta yang atas takdir Allah kami dipertemukan di rumah pamannya di Surabaya. Kami diundang oleh pamannya, kami tidak tahu kalau mau meruqyah seorang artis. Kemudian kami hentikan dulu, saya tanya dulu, kita diagnosis dulu. Karena awalnya nggak kepikir sampai sejauh itu, karena beliau berhijab juga. Kemudian kami tanya tentang hal-hal tauhid ini. Apa yang terjadi? Ternyata beliau termasuk orang yang menganggap semua agama sama. Astagfirullah. Kami sampaikan, ini nih Mbak, masalah sampean di sini ini masalahnya. Saya sampaikan, tidak sama. Kalau orang mengatakan semua agama sama itu keliru. Tidak sama. Allahnya kita dengan Allahnya mereka nggak sama. Allahnya kita lam yalid walam yulad. Allahnya mereka punya anak, punya bapak. Allahnya kita juga beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Allah kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan mereka bisa menggambarkan Tuhannya. Ada belalai mungkin, ada cakar mungkin, ada sayap mungkin. Subhanallah. Tentu ini kesalahan yang luar biasa. Dan ternyata sang artis ini selain menganggap demikian, karena dia menganggap semua agama sama, maka dia kadang berdoa di masjid, kadang di pura. La haula wala quwata illa billah. Berhijab Pak ini. Maka inilah tergambar betapa kerusakan tauhid ini menjalar di mana-mana. Hadirin rahimakumullah, kita tentu tidak sedang menghibah beliau. Kita doakan semoga Allah melindungi beliau, memberikan hidayah beliau. Di saat yang sama jadikan ibroh buat kita, berhati-hati dengan masalah seperti ini. Kemudian selain la ma'budu bihaqqin illallah, yang adalah la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka ketika ibadah kita ada tujuan selain Allah, maka bermasalah. Harusnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah la matluba illallah, tidak ada yang diharapkan sesuatu balasan, sesuatu karunia kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang beribadah tapi mengharapkan yang lain selain dari Allah, maka ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Ihfadillah bitahqiqil tauhid subhanah. Yang kedua adalah wathani ihfadillah fi ta'zimihi bil iktsari min dzikrih. Yang kedua adalah menjaga Allah dengan cara menghiasi lisan kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di dalam satu hadis ketika kita melakukan aktivitas apapun, maka usahakan senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika kita zikir, maka Allah akan mengingat kita. Uzkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ingatnya kita kepada Allah dengan berzikir, dengan mentaati perintah-perintahnya, maka Allah mengingat kita. Dengan apa? Bin nasrah war rahmah, dengan pertolongan dan rahmah. Maka aktivitas kita hiasi dengan zikir kepada Allah. Allah akan terlibat langsung, memudahkan urusan kita, menolong kita. Mendidik putra putri, libatkan Allah. Urusan pekerjaan, libatkan Allah. Allah akan ambil bagian di situ. Allah akan tidak biarkan kita sendirian. Janji Allah sudah. Ketika engkau mengingat aku,
aku mengingatmu. Dan ketika aku mengingatmu, pertolongan-pertolongan, rahmat akan dilimpahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, watsalits ihfadillah fil iltizami taqwallahi ta'ala wa bitaskhiri jawarihika fil ijtihadi bil amali bima radhihi subhanahu wa jadinabun nawahi. Beliau menyatakan yang ketiga adalah engkau menjaga Allah dengan cara menghiasi perilaku kita, anggota badan kita, arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimensi pertama tadi dimensi tauhid, yang kedua dimensi lisan, yang ketiga ini dimensi jawarih, anggota badan. Maka ketika seseorang semakin taat kepada Allah, telinganya mendengar hanya yang dibolehkan oleh Islam ini, mata melihat hanya yang dihalalkan, lisan bicara hanya dengan sesuatu yang memang dibolehkan, demikian seterusnya, tangan kaki kita, maka sungguhnya kita sedang mengundang perlindungan Allah kepada kita. Semakin kita taat pada Allah, semakin dekat dengan pertolongan Allah, semakin dekat dengan perlindungan Allah Ta'ala. Sebaliknya, semakin kita tidak sesuai dengan contoh-contoh, tidak sesuai dengan perilaku kita, tidak sesuai dengan garis-garis ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka semakin berpeluang mendapatkan gangguan-gangguan dari setan dan musibah lainnya, karena pertolongan Allah sesungguhnya universal. Hadirin rahimakumullah, maka kalau kita coba korelasikan dengan keadaan kita saat ini, kenapa misalkan negeri kita yang demikian makmurnya, bahkan konon kita adalah jamrud khatulistiwa, gemah ripah jinawi, apapun ditandur, ditanam langsung bisa jadi makanan, tongkat kayu jadi tanaman. Tapi kenapa saat ini kemudian minyak mahal, BBM naik? Apa yang salah sebenarnya? Jangan-jangan salah satunya adalah karena kita, jawarih kita, diri kita tidak dibiasakan taat kepada Allah Ta'ala, sehingga kemudian Allah membuka peluang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam bisa masuk, sehingga dibuka peluang gangguan-gangguan dengan berbagai modelnya bisa masuk ke negeri kita. Sebagaimana yang dalam Al-Quran dijelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika kita taat pada Allah, negeri kita akan makmur. Allah akan berikan rizki dari atas dan dari bawah. Tetapi ketika kita tidak lagi melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka akan terbuka peluang banyak musibah, harga-harga naik dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, bahkan anugerah pemimpin yang baik akan dianugerahkan kepada masyarakat yang taat kepada Allah Ta'ala. Dalam konsepnya Ibnu Rushd, itu bahwasanya dimulai dari mana? Maka pimpinan yang baik hadir atas masyarakat yang baik. Maka ayo kita semua ingin punya pemimpin yang baik, menjadi contoh kebaikan, memberikan petunjuk kepada kebaikan. Maka mari kita mulai dari diri kita dulu, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dekat dengan perlindungan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, yang terakhir, ar-rabi' ihfadillah bil iktida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam bil iltizami af'al makhsusatin arsyadat ilaiha as-sunnah an-nabawiyah al-karimah. Yang keempat, beliau menyatakan bahwasannya engkau menjaga Allah dengan cara senantiasa menyesuaikan diri dengan contoh-contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, ini dimensi ketaatan kepada contoh. Sesungguhnya tugas kita ini kan tidak terlalu sulit ya. Apa itu? Tinggal nyontoh saja. Betul tidak, Pak? Ya, tinggal nyontoh saja. Yang susah itu ngarang sendiri, ya kan? Kita tinggal nyontoh saja sudah. Pingin masuk surga, ada contohnya sudah. Pingin selamat, sudah ada contohnya. Gak usah ngarang sendiri, contoh saja sudah. Dan ternyata
semakin mencontoh baginda Rasul, maka semakin selamat hidup kita. Semakin mencontoh baginda Rasul, semakin dekat dengan perlindungan Allah kepada kita. Hadirin rahimakumullah, maka sebagai kesimpulan dari kultum subuh pada kali ini, ayo kami mengajak diri kami pribadi dan panjenengan semuanya, Ramadan ini kita song-song perlindungan Allah, kita song-song pertolongan Allah. Dengan cara apa? 4 ini kita laksanakan. Yang pertama apa? Luruskan tauhid. Mungkin kemarin-kemarin kita tidak tidak sesuai atau belum sesuai, maka taubat adalah kuncinya. Kita kembali ke jalan Allah, kita luruskan diri kita, kita murnikan tauhid kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hiasi lisan kita dengan zikrullah. Hari-hari ini Ramadan sesungguhnya membentuk kita untuk itu. Ramadan ini hikmahnya adalah qillatul kalam, menyedikitkan omongan, memperbanyak zikrullah, perbanyak baca Quran. Dalam kitabnya Aqbal Taya Ramadan, judulnya, Syekh Aid Al-Qarni, beliau menyatakan ada 3 amalan yang luar biasa yang itu dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat dan ulama-ulama salafus salih. Yang diantaranya adalah membaca Al-Quran. Ramadan ini jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Para sahabat Nabi bahkan ada yang setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari. Bayangkan, berarti sehari 30 juz. Mirip-mirip sama kita kira-kira ya. Kita berapa juz sehari, Pak? Atau bahkan mungkin sampai selesai Ramadan nggak hatam-hatam barangkali ya. La haula wala quwata illa billah. Mari kita coba, kita pacu diri kita. Kemudian bahkan Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hadis, beliau menyatakan beliau ketika masuk Ramadan itu meliburkan aktivitas beliau. Beliau mengajar di mana-mana, itu diliburkan sama beliau, fokus baca Al-Quran. Kami pernah diskusi sama kawan tentang masalah semacam ini. Bagaimana mungkin kita di sini meliburkan? Seandainya para ustadz di sini libur semua baca Quran, seperti apa coba? Ya kami sampaikan beda kondisinya. Beliau di sana waktu itu setiap hari ngaji. Pas Ramadan fokus Al-Quran. Masalahnya di sini beda. Di sini yang ngaji full hanya pas waktu Ramadan. Jadi kalau pas Ramadan kesempatan ngaji banyak, ustadznya libur semua, saya khawatir malah nggak ngaji sama sekali gitu ya. Makanya beda kasusnya ya. Maka di sini kondisinya jelas berbeda dengan Imam Malik. Kemudian bahkan Abu Hurairah ya, dikabarkan itu beliau khatam 2 kali sehari, Pak. Pagi sampai siang khatam, malam sampai subuh khatam. Luar biasa. Beliau 60 kali dalam sebulan. Artinya inilah amalan-amalan salafun shalih. Beliau orang-orang yang menjadi contoh kebaikan buat kita semuanya. Mari kita pacu diri kita baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka semakin sedikit ngomong-ngomongnya. Qillatul kalam ada tujuan dari Ramadan. Kemudian yang ketiga, jawarih kita, diri kita, ayo kita bimbing, kita paksa diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini termasuk qillatut ta'am, menyedikitkan makan, menjadikan kita semakin selektif dalam aktivitas. Kan minimal kita mau melakukan apa-apa selektif sekarang ini. Ndaklah nanti jadi payah ini. Mending kita pilih yang manfaat-manfaat. Ini adalah salah satu cara berlatihnya kita untuk yang ketiga ini. Yang keempat adalah dengan cara menyesuaikan diri kita dengan contoh-contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka lagi-lagi Ramadan ini jadikan sarana untuk berlatih, 4-4-nya dapat. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari mara bahaya dunia dan akhirat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.